Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali saya akan berbicara tentang UCL atau Liga Champions yang dimainkan sampai pada Kamis dini hari. Juara bertahan Manchester City atau The Citizens semakin nyaman setelah memenangkan pertandingan di markas Young Boys, klub dari Swiss. Mereka menang dengan 1-3 bagi tim asuhan Pep Guardiola. Kemenangan ini membuat mereka ada di puncak klasmen grup G, 3 kali main, 3 kali menang dengan poin 9. Saya rasa bagi City, mereka aman-aman saja akan melenggang ke babak selanjutnya di babak 16 besar. Dan paling pesaing ada Leipzig ya, yang berada di posisi kedua dengan nilai 6 karena Leipzig ada 3 pertandingan, 2 menang dan 1 kali kalah. Young Boys itu di peringkat ketiga dan Red Star ada di posisi keempat. Setelah pertandingan ini di markas Young Boys, kemudian City akan bersiap untuk menjamu Young Boys dalam pertandingan tanggal 8 November yang akan datang. 3 gol Manchester City di markas lawan dibuat oleh pemain belakang Manuel Akanji dan 2 gol dari Erling Haaland pada menit ke-67 dan menit 86. Ada 1 penalti dan ada 1 juga gol yang dianulir oleh pemain pengganti Alvarez. Dan Pep Guardiola memainkan dengan 3 back di belakang. Selain Ederson penjaga gawang, ada Nathan Ake, ada Ruben Dias juga tampil di sana. Dan tidak ada, kita lihat John Stones atau Kyle Walker bahkan yang bermain, termasuk dengan Joško Gvardiol. Rodri tetap dimainkan. Pemain muda Ricky Lewis juga ikut di dalam. Tapi yang menarik, yang menurut saya ada di kubu City, penempatan 2 pemain yang biasanya tidak dimainkan secara bersamaan. Jeremy Doku di kanan dan Jack Grealish, tapi dua-duanya dimainkan ketika Pep mendorong ada 4 pemain berdiri di belakang Erling Haaland. Satu adalah Matheus Luiz dan Kovacic yang dimainkan. Dan saya pikir bagi City siapapun yang mainkan, mereka punya kedalaman skuad yang oke. Dan levelnya City dibandingkan dengan Young Boys memang jauh, 1 level ada di atas. Itu saya bilang tadi, di belakang pun hanya walaupun dengan 3 hanya Akanji, Ruben Dias, yang ada di sana Nathan Ake, sulit untuk bisa melewati 3 pemain ini yang begitu kuat untuk menjaga pertahanan Manchester City. Penguasaan bola yang sangat tinggi ya dari pemain-pemain City ini menggambarkan bahwa mereka memang bukan lawan sepadan bagi Young Boys. Dan pertandingan kedua nanti di awal November yang saya bilang tadi tanggal 8 November ini juga pasti akan digebuk habis. Ini bermain di Etihad dan memberikan mereka dengan 12 poin akan aman sebagai juara grup. Dan kita bisa melihat juga bagaimana pergerakan pemain-pemain City sepanjang pertandingan. Itu sangat mencolok sekali dan bahkan mereka menguasai permainan itu sampai dengan 69%, memberikan hanya 31% bagi tuan rumah untuk ball position, dan mereka melepaskan itu mencapai 26 tembakan yang dibuat oleh Erling Haaland dan kawan-kawan sepanjang laga ya, dengan 14 on target, tapi hanya ada 3 yang menghasilkan gol. Ya, ada terbuang, ada 11 on target itu terbuang dengan percuma. Ini menerangkan bahwa juga penjaga gawang bagi Young Boys itu bekerja keras, jatuh bangun untuk bisa menghalang, menggagalkan. Saya pikir ada 11 on target dari 26 tembakan yang dilancarkan oleh pemain-pemain City. Sementara Young Boys sendiri hanya melancarkan 10 tembakan di depan publik mereka dengan 4 on target. Dan dari pertandingan City di grup G ini, ya, saya coba untuk bisa beralih ke pertandingan yang lain yang berlangsung di grup yang ini grup keras. Ya. Ada yang bilang mengatakan ini grup neraka lah ya, dalam tanda kutip, karena di sana berisi ada PSG, ada Milan, ada Dortmund dan Newcastle. Kita tahu bersama Newcastle menggebuk PSG yang sebelumnya itu bahkan dengan skor telak sampai dengan 4 gol. Tetapi ketika Newcastle bermain di kandang, mereka gagal memanfaatkan saat menjamu Dortmund. Mereka kalah dengan 0-1. Nemecha bisa membuat gol buat Dortmund, dan ini diawali dengan pergerakan yang bagus oleh pemain belakang tim nasional Jerman, Nico Schlotterbeck, yang naik ke depan kemudian memberikan assist yang bagus pada Nemecha untuk bisa menggetarkan gawang Nick Pope. Nick Pope sendiri tampil luar biasa. Sebenarnya kalau bisa melihat sini, Newcastle bisa memenangkan pertandingan, ada 2 kena mistar, tapi memang Dewi Fortuna tidak memihak ke tim asuhan Eddie Howe ini, sehingga mereka harus tersungkur di depan publik mereka. Sayang sekali kalau mereka bisa menang, ini aman buat
Newcastle United karena mereka bisa mencapai dengan 7 poin. Ini bagus, mereka ada di atas bahkan. Sekarang kan PSG di atas. Setelah PSG kemarin itu mengalahkan AC Milan ya dengan 3 gol. Dan bagi Newcastle, kekalahan ini membuat persaingan di grup F ini rame karena dengan PSG 6 poin, kemudian ada Dortmund 4, Newcastle 4 dan Milan hanya 2 poin. Ini berada di ujung tanduk, bukan tidak mungkin Milan akan out setelah mereka mencapai semifinal pada musim yang lalu di UCL. Sekarang posisi mereka benar-benar berat setelah mereka mengalami kekalahan dari PSG dan sebelumnya mereka sudah ada 2 kali imbang. Nah, setelah duel dari Newcastle dan Dortmund yang berakhir untuk 3 poin krusial Dortmund di St. James Park. Kemudian PSG yang diunggulkan di grup ini mendapatkan hasil yang baik. 3 gol clean sheet yang dibuat oleh tim asuhan Luis Enrique ini saat mereka menjamu AC Milan. Dan Mbappe bisa membuat gol, membuka keran gol pertama bagi PSG di menit 32. Ada Kalomouani yang membuat gol juga di menit ke-53 dan Lee pemain pengganti yang masuk di babak kedua di menit 89 membuat mereka sekarang aman dengan 3 gol. Luis Enrique memainkan Kalomouani, Dembele dan Mbappe di lini depan. Vitinha juga mengontrol di tengah dan Emery bermain di tengah juga yang sangat bagus ya bagi mereka. Di belakang saya pikir Hakimi dan kawan-kawan tampil juga oke, dikoordinasi oleh Marquinhos dengan Donnarumma mantan penjaga gawang dari Milan yang juga tampil di bawah Mister dan mampu mengalahkan mantan klubnya dengan 3 gol. Dengan kemenangan ini PSG punya napas lega ya, karena mereka sekarang mengambil alih posisi di atas dengan memanfaatkan kesempatan ketika Newcastle tumbang dari Dortmund. Namun persaingan di grup F ini masih rame kalau bisa dilihat karena memungkinkan juga bagi Newcastle dan Dortmund untuk bisa mengkudeta PSG untuk pertandingan ke depan. Ya, Milan harus bersiap untuk bisa, kalau ingin lolos atau ingin masih menghidupkan peluang, Milan harus bisa menang melawan PSG dalam pertandingan nanti di November. Kalau bisa melihat dari statistik pertandingan yang berlangsung kemarin, ya PSG melepaskan 13 tembakan dengan 7 on target diantaranya dan ball position PSG memang tinggi. PSG ini dengan 62%, Milan hanya 38%, Milan menembak 11 kali dan 4 diantaranya on target bagi Milan. Sayang memang Milan harus tunduk dalam pertandingan ini dan saya pikir dengan 2 poin agak memang menyulitkan buat mereka, tapi kesempatan ada kalau 3 pertandingan ke depan mereka bisa menyapu bersih dengan berharap tentunya PSG, Dortmund dan Newcastle saling mengalahkan dan mereka bisa mencapai posisi yang bagus. Artinya dengan 11 poin memungkinkan mereka paling tidak finish di posisi kedua grup F. Nah, bagaimana dengan Barcelona? Barcelona juga aman saya pikir. Bagaimana mereka sekarang sudah 9 poin ya di grup H, 3 menang dari 3 pertandingan. Ini bagus buat mereka karena kemarin mereka mengalahkan Shakhtar dengan 2-1 lewat gol Ferran Torres dan Fermin Lopez. Dan ini cukup buat mereka karena 3 poin yang mereka perlukan di Stadion Luis Companys. Dan mereka sekarang hanya dibuntuti oleh Porto dengan 6 poin atau 3 poin di belakang Porto, di belakang Barca ini. Karena Porto sudah memainkan 3 pertandingan, 2 menang dan 1 kali kalah. Shakhtar di posisi ketiga setelah mereka tumbang dari Barca dengan 3 poin dari 3 pertandingan, ada 1 menang dan 2 kalah. Dan posisi terakhir wakil Belgia Antwerp dari 3 pertandingan 3 kali kalah. Nah, kalau melihat dari klasemen ini di grup H, saya rasa Barca dan Porto memiliki peluang besar untuk terus melaju ke fase knockout di UCL. Demikian saya bisa memberikan info-info untuk bisa mengatakan bahwa beberapa pertandingan sudah berlangsung dan masih akan ramai karena ini masuk di matchday ke-3 dan itulah review yang ada di UCL dengan saya Bung Roban. Ciao.